jika harus memilih antara dongkelan dengan semayan, kalau menurut saya, kalau harus memilih itu lebih baik memilih proses dari semayan saja, jadi mulai dari nol. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman semua dimanapun berada? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Kesempatan kali ini saya akan merawat bahan ini ya, bahan gading kuning. Ini bahan sudah lumayan berumur juga. Ini dari bahan dongkelan. Jadi jika harus memilih antara dongkelan atau semayan, itu perawatannya sama saja. Kalau dongkelan ini kan dulu daunnya sangat tinggi, hampir 1 meteran lebih. Nah, setelah saya rawat itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan sampai 6 bulan untuk mencapai daun kerdil seperti ini. Tidak jauh beda kalau dilihat dari perawatan antara dongkelan sama semayan, itu perawatannya sama saja, memakan waktu lumayan agak lama. Dari kalau yang semayan, dari mulai penetasan supaya enak dilihat lah, membutuhkan waktu 6 bulan juga. Tetapi walaupun usia 6 bulan itu belum terjadi pecah daun, tetapi sudah terlihat, bisa dilihat menarik lah, sudah bisa dilihat keindahannya. Nah, begitupun bahan-bahan dongkelan seperti ini, waktunya sama saja. Untuk mencapai target seperti ini bisa dikatakan sudah mulai terlihat bagus lah. Ini membutuhkan waktu 6 bulan juga. Jadi kalau harus memilih antara dongkelan sama semayan, kalau saya lebih baik memilih semayan saja, mulai dari nol. Karena kalaupun dongkelan itu sudah pecah daun, tetapi untuk mencapai pengecilan seperti ini membutuhkan waktu 6 bulan juga. Makanya tidak ada, kalau dari segi waktu tidak ada perbedaan, sama-sama membutuhkan waktu. Ini daunnya sudah mulai kering. Akan saya sisakan 2 daun saja. Untuk batangnya ini sudah besar, tapi saya timbun dulu seperti ini untuk menumbuhkan akar. Nah, kekurangan dari dongkelan itu batangnya pasti menciut seperti ini, karena si pohon ini dipaksa untuk kecil, pasti akan terjadi penciutan seperti ini. Sedangkan kalau dari semayan
mulai dari nol, batangnya bisa rata lah, bisa dibuat dengan rata karena sudah diproses pengecilan dari awal. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Nah, kalau ini dari bahan semayan, mulai dari kecil, batangnya akan rata seperti ini. Nah, bisa dilihat batangnya rata seperti ini ya, karena ini dimulai dari nol, sudah dibiasakan pengecilan daunnya dari awal, jadi batangnya tidak akan menciut. Sama yang ini juga dari bahan semayan. Nah, jadi batangnya akan rata seperti ini, ke atasnya akan seperti ini. Sedangkan kalau dari dongkelan, nah, pasti teman-teman juga tahu lah, yang hasil dongkelan pasti hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk proses ya sama saja, lamanya sama saja. Jadi lebih baik memproses dari awal saja, karena yang saya tahu, walaupun hasil dongkelannya itu sudah pecah daun, tetap saja kalau diproses itu akan kembali ke awal lagi. Bahkan yang saya tahu itu waktunya lebih lama. Ini pun saya harus, yang saya ingat, ini 6 bulan itu baru seperti ini. Padahal ini dulunya pas saya dongkel dari alam, ini kondisinya sudah full pecah daun. Oke, hanya demikian saja. Jadi buat teman-teman yang mau menggeluti bonsai kelapa, jika harus memilih antara dongkelan dengan semayan, kalau menurut saya, kalau harus memilih itu lebih baik memilih proses dari semayan saja, jadi mulai dari nol, karena waktunya sama saja. Untuk mencapai supaya enak dilihat dongkelan itu memakan waktu hampir sama dengan hasil semayan, kurang lebih 6 bulan juga. Makanya ada kekurangan, ada kelebihan lah, intinya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat walaupun penjelasannya tidak jelas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam nonela, bebas.